amal soleh, amal ibadah yang bermanfaat masyarakat di sini dan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang sekalian, juga Bapak pejabat di desa Karanganyar, kami cinta pulau selaku kepala dalam hari menyampaikan rencana kami bahwa tahun ini akan diadakan lomba atau diadakan desa binaan di tiap-tiap desa. Pihak pemerintah khususnya Kementerian Kabupaten sangat mengenal sekali di tiap kecamatan itu ada desa binaannya. Salah satunya ya macam-macam, ada desa binaan wakaf, binaan apa itu zakat dan wakaf, ada yang berdasar bina, bahkan di Lumbung Mas itu ada desa bina, launchingnya desa bina janda. Modelawar di Lumbung Mas itu jandanya lu yang ada, jadi dibuat kampung janda. Janda di Lumbung Mas. Kalau Ambul ini saya cek dengan teman-teman kok tidak ada. Awalnya yang ditunjuk itu desa Surejo, kita kumpul dengan Yai di sana, Yai Hamdan semangat datang ke sana, sudah ada kesepakatan mau diadakan kampung zakat dan wakaf. Pun dilun, lama-lama kalau lama mundur sampai tidak jadi pilihannya kedua deh, desa jadikan teman-teman. Tujuan kami apa? Tujuan kami ada bagaimana di desa itu ada desa binaannya yang bertujuan apa? Supaya ada manfaat lebih ada manfaatnya. Contoh desa binaan wakaf. Nah, apakah di desa itu semuanya apa sudah dilakukan? Dalam momen ini juga saya sampaikan ke semuanya, mumpung kami di sini ada dan ada kemauan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki tanah, solar atau fasilitas taklim atau apa-apa, kalau pendidikan, mungkin masjid di wilayah jenengan kok belum diwakafkan, monggo segera diwakafkan. Nanti datanya tempat saya ini supaya dikasihkan, yang paling penting itu wakilnya ada, kalau tidak ada nanti ada kuasa wakil. Yang penting Pak Kepala Desa tanda tangan bahwa di tanah itu tidak dalam sengketa, kita naikkan ke pasar. Jangan menunggu wakaf itu kalau tidak dijalankan, takutnya jatuh kepada anak cucu yang tidak bisa dijamin sosial ekonominya. Takutnya pasti bukan duit itu bisa, maka gampang untuk dijual belikan, maka manfaat akan terkendali. Makanya dengan tujuan ini dan kelompok mungkin teman-teman ada yang ingin mewakafkan sudah diwakafkan, tidak ada biaya, gratis, gratis kemana-mana. Ojo nanti wakaf, baik wakaf atau produk atau dijual, hilang kelihatannya. Ini Pak saya berkaitan dengan wakaf bisa dibuat ke Pak saya ini. Kalau toh nanti wakilnya meninggal, nanti anak-anaknya atau cucunya tangan untuk menjadi atas nama wakil, menjadikan kakeknya para di kami. Jadi wakaf itu berapa? Setidaknya itu ada 4 hal. Rukun wakaf satu adanya al-wakil, sing duwe tanah wonten al-mauquf tanah wonten al-mauquf alaih sing diserai wonten. Pun ngatos sing diserai wakaf sing boten tahan ilmu. Kadang iki Pak, kalau ini ditunjuk al-mauquf alaih yang musola untuk TPI, dapat ngabirin gak tau imami, gak tau marahin ngaji, doyan apa bisa berubah. Akhirnya pulau berubah kembali, monggo diubah kembali karena ini kegantian berilmu. Nah itu prosedur ilmu, nanti bandel ilmu untuk amanat bagaimana tanah ini bisa
bermanfaat dunia akhirat, belum Israel nggak paham ini. Makanya dalam kaitan dengan maka untuk al-maut alai diusahakan orang yang berilmu supaya selamat, supaya amanahnya selamat gitu. Jangan sampai nanti disalahgunakan. Nah, wakaf ini dapat tidak hanya berbentuk tanah saja, karena nilainya ada kemanfaatan. Mungkin punya mobil station itu, teman-teman, ya apa mobil kita watokno, punya nilai manfaat bisa. Mungkin sapi, susunya ya bisa dikatakan, yang harusnya kita teman-teman. Jadi tidak fokus pada tanah sawah atau pekarangan. Apapun yang mempunyai nilai manfaat bisa diwakafkan. Kalau saat ini juga ada wakaf berbentuk uang. Dan kalau berbentuk uang, pengelolaan pun juga memakai ilmu. Tidak asal-asalan dikasih Pak duit 10 juta tak wakaf. Nggak usah dikasih selalu. Bukan yang berkompeten. Jadi kaitan dengan kas-kas juga itu kaitan dengan SK-nya itu. Pengelolaan tanah, pengelolaan uang wakaf itu tidak umum sifatnya tapi khusus. Oke. Atau duit gede, tolak-tolak kalau gawe di wakaf. Makanya ini semua benda yang mempunyai nilai manfaat bisa diwakafkan. Nah, supaya wakaf ini mempunyai legalitas, maka harus dipisahkan. Siapa yang punya hak untuk mengesahkan adalah PPAID. Siapa PPAID? Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu kepala KUA. Jadi sahnya wakaf itu 4 tadi. Tapi kalau tidak dibacakan di hadapan kami dalam undang-undang pemerintah, bukan mendapatkan pengakuan hukum. Jadi ada al-wakif, al-mawquf, al-mawquf, ini sudah selesai, komplit. Tinggal pembacaannya, keinginannya disampaikan di hadapan kami. Rakyat undang-undang, dalam undang-undang itu kita selalu PPAID mengesahkan. Bisa menghubungkan kami, juga bisa mendukung pemerintahan. Jadi kalau sudah kedua-dua dipenuhi, insya Allah bisa masalah. Dan kalau nanti sudah berbentuk AIW, jadi sama dengan PPAT. Kalau PPAT Pak Camat, kalau PPAID kaitan dengan KUA, yang tangan itu kepala KUA. Sama dengan AJB, akta wakaf itu kekuatan hukumnya sama dengan akta jual beli, akta hibah dan lain sebagainya. Makanya kalau tanahnya itu musola, masjid, pondok, itu bisa diajukan pembebasan pajak, Pak. Jadi jangan sampai nanti udah wakaf masjid misalnya. Mumpung ini ada peluang dalam undang-undang meminta kepada kepala desa, saya yakin Pak Kades oke semuanya ini. Pak Sinar oke semuanya. Jadi insya Allah akan diusulkan ke Bupati. Untuk apa? Dibebaskan pajak. Tapi tanah wakaf yang bukan wakaf produktif, laksabe tetap pajak, Pak. Hasilnya kok boleh pajak lah. Masjid, pondok, pendidikan Islam itu bisa diusulkan untuk pembebasan pajak. Jadi kalau toh nanti ini, bahkan ke depan ini Bapak, bantuan pemerintah tidak bisa dicairkan kalau tanahnya baik pendidikan atau apapun tidak diwakafkan. Makanya Bapak Ibu kalau belum diwakafkan segera diwakafkan. Kalau ini Pak Ramidi itu masjidnya mendapatkan bantuan, bingung terus apa ditanyakan ini tanahnya apa, itu siapa, udah wakaf, wakaf diwakafkan. Nah bantuan saat ini tidak diberikan tanpa ada kejelasan tanahnya.
Ya, jadi kalau nanti buat dibantu-bantu gamilik pribadi, nah itu ngalah ya. Saat ini dalam pilihan yang legislatif ya. Dengan itu kalau tidak ada orang maju ke kanan ke depan, itu ada masjid di Pengkolan yang pegang itu. Pembangunannya siapa yang bangun, Pak? Kau, Pak. Kok gede kalau tidak? Kalau itu ada komitmen dengan anggota dewan Mas David itu, Ketua Nasdem. Kok belum sampai kok masjid itu kan dibantu itu, Pak. Nah, bantuan itu kok juga gitu, ditinggali apakah ini wakaf atau tidak. Kalau untuk pribadi tidak mungkin mau dan diizinkan. Makanya Bapak itu kalau punya masjid ditinggali mobil atau ruangan disimpan lawan. Apakah ada masjid-masjid yang di wilayah jenengan yang belum wakaf? Mungkin pondok, masjid pendidikan atau TPQ apa? PT pondok masih ada. Alhamdulillah, tidak simpan. Kalau masjidnya ada, Pak? Masjid katanya sudah wakaf. Pendidikan yang lain seperti apa besar. Dan wakaf itu wakaf sudah bisa oleh kawan. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk yang lain seperti sholat, ya, itu yang mungkin ya sudah wakaf tapi belum masih wakaf hubungan aja. Jangan pulau undang ke ini, pulau ingin tahu kalau belum diwakafkan monggo KUA ditolaki Bapak, monggo kita ataskan, kita angkat, kita sahkan. Semoga nanti insya Allah bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Dan yang selanjutnya, kalau toh nanti sudah semuanya sudah sah wakafnya, kemudian setiap majelis taklim atau mushola atau masjid kita bentuk nanti badan ambil zakat. Jangan ujuk itu nanti ambil zakat. Kalau SK nanti itu sakit. Badan ambil zakat itu untuk dan keterlibatan pemerintah dan hal-hal itu. Nanti kalau jangan ujuk baik badan ambil zakat ini kok ditangani zakat mal, maka pihak yang berwenang akan memasalahkan. Contoh, kalau zakat mal nanti puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dengan tidak punya SK Kopdas tangani, itu kepolisian bisa memasalahkan dan bisa memidanakan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maunya kami nanti setelah wakaf selesai kita mengembangkan pulau-pulau usulan jenengan, tempat usulan jenengan, tempat masjid jenengan, siapa yang diusulkan untuk panitia ambil zakat. Dan tidak hanya zakat mutlak, kalau saya zakat mal-mal, jenengan nanti tak ada dosa. Kalau nanti ini dikembangkan, kita sampaikan pada umat, kelompok-kelompok yang berkewajiban zakat, pengahlinya itu sebetulnya bukannya dia tidak mau zakat, kadang-kadang itu dia bingung menghitung lagi, itu Pak. Karena butuh jenengan itu menyampaikan majelis taklim atau sampai dengan apa Pak. Dan jenengan akan tahu juga jenengan sopo hasil berkewajiban zakat. Oh Pak Yesus dekati Pak. Selampoi dekati. Dan jenengan akan mendapat lagi siapa-siapa yang berhak mendapat zakat musim kami latih. Kalau ia pada kuat, pada kelompok-kelompok kuat, insya Allah desa itu akan sejahtera. Makanya kami ada di sini dengan jenengan, mengajak jenengan bagi teman-teman yang ingin meningkatkan tidak hanya wakaf lagi, wakaf untuk kalau mas harus pulau wakaf dia tak apa-apa, kita cilik lah. Dan tidak apa-apa kita kembangkan. Karena saya bilang
kalau akan adakan, sebetulnya teman-teman kalian itu mau, ya, tapi dengan didatangi, Pak, ayo, tiap bulan, dengan makan, masuk duit tak pokok mulai, nah, tiap itu kepilih makan, akan jadi duit, akhir-akhir, pegang, akhir-akhir, untuk duit di cerewet nolak, paling nah, kalau menyampaikan himbauan makan berkenan, diminta musnahnya, untuk duitnya apa? Ini nanti kesana, sampai yang tadi itu ke zakat itu, Pak. Saya malah kepingin zakat itu, Pak Yai. Saya dan Pak Yai Hamdan semakin protes tuh. Pak, ampun pulau tiap tahun itu kepaksa. Pulau ini angsam mau betul diwoning. Kita paling akan jadi kan, nopo diwon itu ya kalau apa, Pak? Ya kalau apa ya boleh, Pak. Kaitannya yang kalau yang sampaikan bukan hanya zakat kos kok, zakat malnya yang kita utamakan. Oh gitu. Jangan pun nanti kemudian ya Allah di kendali. Nah, hanya menegakkan jangan duwe SK Basnas. Badan ambil zakat parkah, Pak. Enak. Nggih umpama nyetir sepeda duwe SIM, Pak. Kalau saya mudah-mudah betul, Pak. Dan nanti boleh mengambil sebagiannya sebagai amil, ya. Oh, kalau sekali kita mau ambil lah. Nanti keluar ini teman-teman memfasilitasi dengan yang ngomong jangan sebenarnya bisa baik bermanfaat, baik wakatnya, baik zakatnya. Kami siap membantu jenengan, Pak. Jadi pulau ini Pak, pulau bagaimana Pak, pulau mau diusulkan badan zakat, insya Allah kami siap. Bukan dipungut biaya, niku SK badan zakat, serta ketua Basnas. Kenapa saya? Malam pulau betul siap membantu jenengan berkaitan dengan kalau ada keluhan apapun, monggo kita selesaikan. Mumpung Pak Kepala Desa kunci Pak ini Pak ya. Ini. Ya, ketiga ini. Kalau keluar tengah bulu kali keluar tahun 99 sampai kali 3 tengah bulu. Terus kali 12 tengah bulu. Terus kali 20 tengah bulu kali. Samane Pak Sinten Pak siap. Ya Pak yang menapin Pak ya bulan Pak. Kalau Bapak dua itu pernah ketemu Pak jadi apa harapan kami, monggo kami ingin membantu bagaimana baiknya bisa jadi bisa binaan wakaf dan jangan hanya cukup wakaf, kalau bisa dikembangkan sampai zakat. Mungkin teman-teman kami ini, bukan kami ini Bapak sudah 10 tahun ini ditemani teman-teman penyuluh ini kan hasil seleksi kemenangan. Saya yakin kalau nggak mungkin lolos. Wah, kalau kamu kerja kita bisa pakai Bapak. Tapi kita ingin membantu jenengan, yai semuanya bagaimana nanti bisa terwujud, bisa binaan wakaf. Dan Bapak tadi sudah mungkin kami siap untuk mengadakan acara juga para teman untuk kita datangkan, kita launching, kita sahkan dan tersebut bukan hanya untuk untuk ada atau tidak ada. Setelah launching hilang lagi, tidak Pak. Istilahnya kalau bisa telah disahkan, tambah semangat, tambah bangkit dan berkembang teman-teman. Nanti setelah disahkan, seadum meneh. Kalau kita kemudian kita nonton semangat awalnya, karena Yai Hamdan Pak nanti launchingnya ke Masjid Pulau, mungkin Yai Insya Allah siap Yai Hamdan.
Orang itu kok nama-nama kok belum. Adem mengenai langsung supaya kita jadi bandar-bandar juga nopo istilah itu supaya teman-teman itu ada semangat juga nopo tuh atas tuhnya kita ajukan ke desa binaan wakaf. Semoga Allah berkenan, Allah ridhoi, insya Allah sukses. Itu aja yang persamaan Bapak. Nanti detailnya Bapak saya boleh. Dan sekali saya pada ucapan dengan saya yang berikan data. Terima kasih. Semoga di bersama kita mohon berdoa. Itu aja. Para guru, para jemaah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pandangan menjawab. Sampaikan terima kasih. Pengarahan maka politiknya akan disampaikan dari pemerintah desa yang hari ini akan diwakili oleh Bapak Rukon selaku Sekretaris Desa Karanganyar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Guru Subhan Zain, yang saya hormati Bapak Kiai, pimpinan pesantren, pengurus takmir masjid, mushola, serta pimpinan lembaga pendidikan. Ini Desa Karanganyar, sewilayah Desa Karanganyar yang saya hormati, juga pada rekan-rekan penyuluh agama Islam Kecamatan Ambulu. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi kampung wakaf yang ini diinisiasi oleh Kabupaten Jember dan ditindaklanjuti oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Ambulu. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dihadapkan bersama dalam dunia. Selanjutnya Bapak Ibu saya hormati, saya di sini mewakili Bapak Kepala Desa Karanganyar. Beliau tidak bisa hadir secara pribadi dan mohon maaf karena bisa hadir memberi undangan Bapak penyuluh agama Islam. Yang kedua, saya mengapresiasi menyambut baik terkait dengan program yang dilaksanakan oleh kawan Kecamatan Ambulu kaitannya dengan sosialisasi wakaf. Seperti yang disinggung oleh kepala kawan tadi, wakaf itu banyak macamnya, cuman yang banyak terjadi di lapangan itu adalah kaitannya dengan aset harta yang tidak bergerak dalam bentuk tanah. Kebanyakan wakaf ini hampir mirip terpikat. Jadi anggap kalau sudah terjadi buat sesuatu bahwa tanah di sini adalah wakaf, cuman wakaf tersebut belum mempunyai akte wakafnya atau sertifikat wakafnya. Artinya seperti nikah juga tidak punya KUA, tidak punya surat nikah. Jadi tentunya hak-hak yang dimiliki akan berbeda ketika tanah tersebut dicatatkan pada administrasi negara. Dalam hal ini adalah pejabat tata ikrar wakaf, yaitu Kepala KUA Kecamatan Ambulu. Dan memang selama saya menangani di administrasi pertanahan di Desa Karanganyar itu ada pengurus atau nadir atau wakil yang mengurus akte wakaf, cuman karena ganti pimpinan, ganti kebijakan. Nah,
ganti pimpinan, ganti kebijakan. Dan alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan ini lebih efikas, lebih apa ya, persyaratan untuk pengurusan ikrar wakafnya itu lebih tidak rumit seperti sebelumnya. Jadi pernah di Karanganyar itu sudah jadi akte ikrar wakaf, cuman ada persyaratan yang kurang, yang berbeda dengan persyaratan pengurusan ikrar wakaf sebelumnya. Nah, ini mungkin dari teman-teman penyuluh agama Kecamatan Ambulu mungkin punya standar baku apa yang harus dipersiapkan dalam urusan ikrar wakaf tersebut, dan kami juga berharap dari Kecamatan Ambulu dalam hal ini adalah penyuluh agama Islam bisa menunjukkan bagaimana mengawal akta ikrar wakaf ini sampai dengan sertifikasi wakaf. Kami harapannya begitu. Dan untuk pengurus takmir, kemudian pimpinan lembaga mungkin punya aset tanah yang belum dicatatkan atau belum dicatatkan secara administrasi negara, mungkin ini difasilitasi atau dikawal oleh KUA Kecamatan Ambulu. Monggo ini dipersiapkan, karena permasalahan tanah itu tidak muncul 1 hari 2 hari, tapi 20 tahun 30 tahun yang akan datang persoalan tanah muncul. Jadi ketika wakif kemudian atau nadirnya sudah meninggal dan tanah tersebut belum kita catatkan secara administrasi negara, maka ini tidak punya kekuatan hukum apa-apa. Jadi kalau tanah atau aset dari Bapak Ibu sekalian, tanah wakaf dari Bapak Ibu sekalian mencatatkan dalam administrasi negara, kita punya pegangan, artinya siapapun tidak akan bisa mengganggu-gugat daripada kepemilikan tanah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Pengarahan wakaf berikutnya akan disampaikan oleh penyuluh bidang pemberdayaan wakaf, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Aniful Umam SPDI. Waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Kepala KUA Ambulu Bapak Subhan Zain, yang saya muliakan Bapak Kepala Desa Karanganyar yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa Karanganyar Bapak Purban, yang saya muliakan Kaur Mesra Desa Karanganyar, yang saya muliakan Rois Surya NU Karanganyar yang dalam hal ini diwakili oleh Kiai Haji Ahmad Rifai, dan yang saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu
hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi setengah siang ini sudah siang ini, kita dapat karunia dari Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana tugas saya dilantik menjadi PAI, penyuluh agama Islam bidang pemberdayaan wakaf itu tahun 2019, Desember 2019. Jadi kalau sekarang sudah 1 tahun setengah, 2020-2021. Alhamdulillah pada pelantikan itu saya mendapatkan tugas kemenang atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember itu untuk Ambulu. Saya ditugasi untuk memberdayakan wakaf. Karena apa? Selama ini wakaf itu banyak yang tahu, tapi masih sedikit pengelolaannya. Banyak yang tahu bahwa wakaf itu kalau tidak tanah, tidak Al-Quran, tidak ada yang wakaf. Wakaf itu image-nya di masyarakat itu adalah hanya orang-orang kaya yang mampu menjalankan ibadah wakaf. Kayak tanah sekarang ini sudah berapa 1 hektar. Padahal wakaf itu tidak hanya tanah saja. Orang beribadah itu kan ya yang tidak mampu pun juga dikasih ibadah. Yang di situ pahalanya pun juga sama dengan orang yang mampu. Maka dari itu saya selaku PAI bidang pemberdayaan wakaf Kecamatan Ambulu, pada kali ini saya memfokuskan dulu desa saya Karanganyar, gimana teman? Jadi Kulon itu Karanganyar. Nah, Kulon itu pengen Karanganyar ini menjadi desa yang unggul di bidang wakaf pengelolaan. Memang saya dahulukan Karanganyar. Saya kepengen Karanganyar itu menjadi desa percontohan di bidang perwakafan. Karena di Jember ini belum ada yang mana desa benar-benar mengelola wakaf yang super, itu belum ada. Makanya saya itu kepengen Karanganyar ini menjadi contoh desa-desa yang lain dalam hal pengelolaan wakaf. Nah, wakaf ini yang di masyarakat banyak yang ketahui itu adalah wakaf tanah. Nah, kalau sudah wakaf tanah itu jarang sekali yang mau mewakafkan. Orang tuanya mewakafkan, tapi anak-anaknya tidak mau. Dan bagaimana wakaf ini benar-benar menjadi sebuah usaha yang diinginkan oleh lembaga pendidikan, masjid, dan seterusnya. Karena sebagaimana di negara Irak, di negara Mesir, itu lembaga wakafnya itu menjadi sumber dana pendidikan yang sangat hebat sekali. Jadi anak-anak Indonesia yang kuliah ke Mesir, kuliah kemana itu rata-rata dibiayai oleh negara itu melalui dana wakaf. Terus apa itu kuliah Al-Ahqaf di mana itu di Hadramaut itu mana negara Yaman nih. Nah, anak-anak santri-santri Indonesia yang kuliah rata-rata ke Timur Tengah itu dari mana? Bukan dari negara. Rata-rata itu hasil dari pengelolaan wakaf. Makanya Indonesia itu meri. Indonesia itu muslimnya banyak, super banyak di Indonesia, tapi pengelolaan wakafnya masih sangat minim sekali. Makanya kemarin saya waktu pertemuan dengan BWI itu bukan Banyuwangi, tapi Badan Wakaf Indonesia. Kalau zakat itu Badan Zakat Nasional atau Basnas, tapi kalau wakaf, khusus wakaf itu adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia, yang di Jember itu diketuai oleh Dr. Hizmi Zain. Itu beliau itu dosen saya di Pasca Sarjana. Beliau itu menekankan bagaimana di Jember ini muslimnya muslim 90% dikatakan. Nah, ini masalah pengelolaan wakaf kok masih sangat minim sekali. Yang ada di Jember ini hanya amal. Nah, kalau sudah amal itu habis, sudah diamalkan, ya sudah dibelanjakan habis. Nah, kalau wakaf itu tidak.
Nah, tantangan kita selaku pengelola pendidikan, pengelola tempat ibadah, itu bagaimana musola atau masjid itu menjadi sumber energi ibadah, sumber energi ekonomi. Contohnya apa? Wakaf, misalkan begini, ada orang wakaf uang 1 juta. Nah, bagaimana uang 1 juta ini tidak habis tapi harus berkembang menjadi 1.100.000, menjadi uang 1.200.000. Nah, yang 200 itu bisa digunakan untuk mengelola pendidikan TPI. Nah, yang 1 juta tidak hilang, tapi tetap berkembang. Misalkan ada orang lagi wakaf uang 5 juta, uang 5 juta kita kembangkan bisa menjadi 6 juta, yang 1 juta untuk pengelolaan, yang 5 juta. Nah, ini loh yang dikehendaki oleh negara kita. Nah, Badan Wakaf Indonesia itu dikelola oleh Bapak Muhammad Nuh. Bapak Muhammad Nuh itu dulu Menteri Agama di era SBY kalau tidak salah. Bapak Nuh terus dibantu oleh Wapres sekarang mengelola wakaf di Indonesia. Dan mulai sudah 7 tahun inilah wakaf di Indonesia itu mulai digalakkan. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak perangkat desa dan Bapak Kiai, khususnya Pak Nur Masjid, musola, bagaimana wakaf di Karanganyar ini benar-benar menjadi wakaf yang berkembang, tidak hanya itu saja. Ya, saya matur ke Kiai Ahmad Rifai ini bagaimana wakaf ini benar-benar berjalan dan benar-benar berkembang. Karena tantangan kita itu adalah mengembangkan, menerima, mengelola dan mengembangkan. Tantangan wakaf itu menerima, mengelola dan mengembangkan. Kalau yang lain kayak infak, sedekah itu kan menerima dan mengelola saja. Nah, yang mengembangkan ini loh yang sangat sulit. Nah, di bidang wakaf harus mengembangkan, harus mendapatkan untung. Gitu. Makanya saya juga kemarin sama Pak Yai, ya sampai jadi wakaf NU saja. Pulau kesenang ya. Jadi ini pulau ngapunten kali Pak Yai Ahmad ini bicara NU ini pas di Pak Burkon ini selaku sekdes di Badan Wakaf MPC NU gitu. Nah, itu Pak Burkon ini wakaf di NU. Maka dari itu kemarin itu ya benar-benar kepingin wakaf ini harus menjadi mercusuar atau produk unggulan Kecamatan Ambulu khususnya Karanganyar. Mungkin itu yang selama ini yang telah kami lakukan selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Ambulu sudah melakukan wakaf Al-Quran. Kemarin sudah kita salurkan ke Masjid Baitur Rahman, ke TPQ yang membutuhkan wakaf Al-Quran. Kemarin sudah terkumpul hampir 200 lebih itu bentuk Al-Quran. Belum lagi uang, yang nitip uang untuk belikan Al-Quran. Terus yang lain-lain juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Intinya dari saya itu Karanganyar harus menjadi desa unggulan di bidang wakaf. Maka dari itu setelah pertemuan ini bagaimana solusi tidak lanjutnya agar wakaf ini menjadi wakaf yang sangat baik, positif bagi perkembangan pendidikan kita, bagi lingkungan musola maupun masjid kita. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab tentang wakaf. Sebelum ada tanya jawab nanti akan dijelaskan beberapa persyaratan atau untuk mengajukan wakaf. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penghulu, Bapak Syafani Waktu. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau alim baru sesepuh yang hadir di aula kantor urusan agama Kecamatan Dulu seluruhnya, tidak menyebut satu persatu, tidak mengurangi takdim saya kepada beliau semuanya yang kami hormati, yang kami hormati, juga dari Pak Sekdes yang mewakili Bapak Kepala Daerah, ini daripada Kepala Desa, saya juga lebih cenderung pada Pak Sekdes. Ternyata yang hadir juga Pak Sekdes, mungkin doa yang terkabul, karena nanti berkaitan dengan pelaksanaan wakaf ini sebagai peran untuk pelaksanaan di Pak Sekdes. Yang kedua, yang ketiga, teman-teman penyuluh ini semua yang kami banggakan perlu diketahui ini pertama di KUA ini ada penyuluh PNS. Sebetulnya pemerintah ini memberikan kemudahan, memberikan paling benar terjadinya. Jenengan biasanya di kampung jenengan banyak pengajian, ya kan, di PPP termasuk muslimatan. Dulu jenengan pas kok tepak sing isi ke Rebo muslimatan Pak Yasin, ditanya Pak Yasin, dulu jenengan bisa penyuluh di Ambulinya ada 8 ini. Nah ini salah 3 perempuan, 4 perempuan, 4 laki-laki. Ini di bidang baca Quran, ini hafid Pak Yusuf Staimas. Walaupun guru ini bukan karena kurang makan, tapi kurang hati. Nah, ini adalah sarjana Staidah Darussalam. Jadi jenengan ketika ada muslimat yang kosong dan dari isi, langsung konsultasi pada penyuluh, ini akan datang gratis Pak, tidak usah bayar. Lebih wakaf gratis, isi pengajian untuk ngaji Quran PPP gratis. Jenengan minta 1 minggu 1 kali 2 kali pasti didatangi, karena sudah digaji oleh pemerintah setiap bulannya 1,5 juta. 1 juta, biasanya setengah beli gitu. Nah ini jenengan bisa ada pembinaan apa, orang 8 ini kalau memang ibu-ibu, 4 juga ibu-ibu, ya kan, enak. Terus ketika wakaf jenengan duduk manis manggil ini, Mas ini, Mas uruskan wakaf ini, jenengan tinggal duduk manis, ya kan, jenengan jangan enak raja di raja. Sebetulnya, tapi banyak orang yang tidak tahu bahwasanya kita difasilitasi yang mudah dan enak. Mumpung saya di sini dengan Pak Subhan, wakafnya saya buat gratis, ya kan, dulu bayar 400. Saya punya, sebelum saya punya tinggalan 9. Tadi masih ada di paling mutuhar 1 katanya yang sudah bayar 400. Ya bahwa ini tidak usah bayar. Toh gitu Pak, yo saya yang numpang kok dia lakus gua tak kandolan ke konggon gitu. Tuh. Jadi ketika dengan butuh apapun yang berkaitan dengan masyarakat, ngisi pengajian, ngisi PPP, di sini ada namanya penyuluh PNS jumlahnya 8 sekecamatan Ambulu, dengan tinggal koordinasi sama Mas Habib selaku koordinator. Terus yang kedua, masalah wakaf, administrasi wakaf ini yang saya terangkan sebetulnya namun Pak Sekdes dengan namun menyiarkan kali tanya Pak gitu. Nah, soalnya dengan yang pertama dengan menyiapkan AJB, akte jual beli atau akte hibah atau petok. Lewat sekalian itu wabe, saya beri kemudahan pakai SPPT. Tapi dengan dulu di sekolah lo yo nggak dicukup Pak. Saya belum di sana ngomongannya gratis. Insya Allah selama saya di sini gratis Pak. Mudah-mudahan saya 2 tahun atau 3 tahun di sini. Saya 1 tahun pindah 3 kali dari sini Pak. Nah itu Pak ya. Menyedihkan itu berikan pada penyuluh, bisa langsung pada Pak Sekdes. Nah sekarang tugasnya Pak Sekdes yang pertama membuat surat keterangan perwakafan tanah wakaf. Insya Allah kopi sudah ada di desa. Yang kedua, susunan ahli waris. Ketika yang wakaf itu sudah meninggal, berarti salah satu ahli waris yang
diberi kuasa untuk mengganti ayahnya yang meninggal untuk mewakafkan tanah itu sendiri. Jadi ada susunan ahli waris, kalau masih hidup juga diberi. Nanti kalau sudah meninggal ditambah surat kuasa ahli waris. Yang ketiga yaitu surat keterangan tidak dalam sengketa. Itu mengetahui camat, Pak. Jadi tanahnya tidak dalam sengketa. Terus selanjutnya yaitu letter C, turunan letter C, Pak, ya. Yang terakhir yaitu sejarah tanah. Itu semua yang garap Pak Cari itu jenengan cukup mendengarkan. Jadi jenengan bawa AJB, bawa hibah, petok dan lain-lain. Kalau nggak ada, saya permudah cukup SPPT di bawah. Nah, kalau diwakafkan semua ya seluruhnya. Tapi kalau tidak semuanya kayak musola itu biasanya kan di depan rumah. Jadi dari 1000 meter persegi yang diwakafkan 200. Nah, itu ada surat keterangan di bawahnya itu masalah. Nah, dengan hanya per satu lokasi itu 10 materai yang seharga 10.000 itu dari jenengan. Cuma itu tok bawa ke desa, terus dari desa dibawa ke sini, tak yang bawa Pak Jarit. Kalau sabrang itu semuanya Pak Jarit. Kemarin itu 6 sekaligus ditangani Pak Jarit sama Pak Lampung. Yang bawa juga itu ketika Ekaran ke sini langsung bareng. Jadi enak gitu. Jadi jenengan hanya bermodal materai 10 biji, 10 materai yang bernilai 10.000 itu. Mungkin dari situ ada yang ditanyakan, Pak. Monggo. Jadi pekerjaan ini dengan nama materai orang JB. Monggo. Mungkin Pak mungkin kita jadi sudah, cuman ini kan waktu itu untuk yang Pak Irfan, kepalanya Pak Irfan. AJB ikrar wakafnya sudah diserahkan ke desa. Terus kemudian ini setelah ditandatangani oleh wakif dan nadir, ini mau dititipkan ke Pak itu operatornya Pak Aris. Nah, Pak Aris sudah tidak bertugas di sini. Itu terus kemudian akhirnya lembaran-lembaran itu sudah dari desa dan sudah diteken oleh Pak Irfan gitu. Kemudian ada kekurangan surat-surat apa istilahnya itu tambahan yang berbeda dengan ketika pengurusan periode sebelumnya. Jadi kalau periode sebelumnya administrasi tersebut cukup, nah ketika di periode itu administrasinya berbeda persyaratannya, berikut dengan jumlah materi dan yang lainnya gitu. Jadi ini kita sangat berterima kasih sekali. Kemarin kita ketemu dengan Mas Hanif, sudah terjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Satu itu, yang kedua kaitannya dengan surat pernyataan ikrar wakaf yang belum sempat dilanjutkan ke proses sertifikasi, tapi nadir dan wakifnya sudah meninggal. Jadi hari ini kita mungkin diperbarui atau bagaimana langkah selanjutnya, mungkin itu. Kalau memangnya diperbarui karena itu kebutuhan, dan itu memang dari program daripada negara. Karena dampak wakaf yang bilkaul tulisan itu sangat negatif sekali, dan itu saya pernah merasakan. Yang kedua, kami juga ada pernyataan wakaf yang mungkin salah tahunnya ini. Saya sendiri tahu lahir tahun 1964. Ini penyerahan wakafnya 1948. Tentunya kan saya belum lahir. Ini tergantung daripada TPK. Oke, di TPK itu kami diwakafi beberapa orang. Yang pertama itu wakaf sekaligus beli, ada wakaf lagi, ada wakaf lagi. Kebetulan si wakifnya kebetulan menunjuk sebagai nazir saya sendiri. Untuk itu dari semua yang ada di halaman Masjid Baitul Muqaddas, kami juga sebagai ketua amilnya, saya mohon dengan program ini ya mentampilkan umumnya ada siapa tadi yang mengenai wakaf. Pokok keluar
abang ibu yang penting pakar selesai. Ini saya serahkan kembali, saya tanya Ya, terima kasih. Nah, ini berarti PR-nya tambah 110 berarti Pak, yang harus saya selesaikan ya. Iya. Ini perlu disampung dulu. Oh iya. Nanti ini bisa. Pertanyaan Pak. Oh ya, pokok. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Muhammad Rosas sebenarnya saya dari Tegasari Pak. Dan Pak. Bulan ini sebenarnya mengurus tanah sudah ada 1 tahun. Jadi sebenarnya itu tanahnya itu sudah diserahkan dari tahun 2007 Pak. Jadi aset kami itu dari tanah Prabon itu Gunung Sewu dipersulit sama dari desa Sabrang dan termasuk Pak Camat alhamdulillah sekarang. Jadi saya sampai mengurus itu sampai di MA, sampai di pengadilan pun dan sampai konsultasi di Sabrang. Jadi saya punya aset itu berupa tanah darat dan tanah sawah. Yang tanah darat itu mau saya wakafkan. Terus yang tanah sawah sebagian juga mau saya wakafkan untuk membeli material. Tapi dipersulit dulu tahun 2020 itu sama Pak Kades mau dibuatkan surat, ternyata tidak jadi. Saya disuruh ke notaris saja. Setelah saya ke notaris disarankan untuk meminta keterangan dari desa. Terus waktu itu masih diberi surat dilegalisir ETC itu yang masih ada. Terus yang SPPT itu diberi surat keterangan. Akhirnya sekarang dari notaris minta keterangan supaya tanah itu diberi keterangan mutasi, atau dari putusan MA itu kan sudah tanah-tanah itu sudah tidak ada kekuatan hukum, dan aset yang tinggal sedikit itu saya minta mutasi belum diberi. Jadi saya minta pengarahan dan kerjasamanya untuk tanah yang wakaf ini bisa terwujud, dan dengan sawah juga terwujud untuk membeli material gitu. Jadi sekarang ini sebenarnya yang 5 surat itu sebenarnya sudah proses di notaris semua, tapi masih dipersulit masalah surat mutasi. Padahal saya sudah di pengadilan pun saya tanya lebar sana. Jadi begitu saya minta pengarahan dan kerjasamanya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Nanti jalan lahannya petugas penunggu akan dengan nanti bukti apa yang masih ada di jenengan, nanti langsung koordinasi sama kepala desa. Tapi apa kekurangannya kalau sudah sampai masuk ke MA, Mahkamah Agung apa? Ya itu, kalau sampai ke sana nanti agar supaya saya tahu, nanti menyuruh kementerian jenengan mengambil bukti-bukti itu dipadukan sama desa, nanti di situ dilihat sejarah tanahnya. Gitu. Nanti kalau memang itu sudah betul, maka tidak kita pasti membantu semaksimal mungkin itu Pak ya. Jadi nanti ada petugas yang ke sana untuk mengurus itu. Terima kasih. Mungkin ada yang tanya lagi tentang perwakapan. Ya tadi yang salah belum dijawab pertanyaannya nih. Jadi ada saya itu kan menerima wakaf itu 1, 2, 3 kali. 3 kali. Yang wakifnya sama, nantinya sama. Wakifnya yang 1 sama. Wakifnya yang 2 sama. Yang pertama itu dari namanya pemilik tanah, kalau nggak tahu bukan mijen. Yang ini. Terus yang sebelah utaranya
namanya Bu Maria. Sebelahnya lagi namanya Bu Maria. Itu kan sudah saya kontak dulu. Iya, dua, berarti 2 AJB Pak. Saya. Iya. Terus yang sebelahnya ada sedikit, karena itu ada akses masuk. Itu juga ada berapa meter mungkin? Masuk kan saya belum ukur sama. Dan maunya saya itu jadikan satu. Dari sekian pakai, ya. Nanti kita coba enggak, kalau nggak bisa ya kapital teman-teman. Nah itu tadi kan apa ada kesalahan, ada pertanyaan atau apa? Untuk itu saya mohon karena ini sekarang banyak akan sebagai dosen tong, karena akan menjadi program kampung makam. Ya, terima kasih. Saya mohon walaupun tertulang kembali kaitannya dengan perangkapannya, kalau saya buat. Kalau untuk dijadikan satu hak yang jelas tidak bisa. Jadi ketika AJB-nya 2 ya 2, 3 ya. Jadi tidak bisa menjadikan satu. Kalau ada lansiran dulu itu jadikan satu, baru dijadikan wakaf, berarti kan namanya sudah satu. Tapi ketika jadikan wakaf itu AJB-nya ya, di sini juga akte wakafnya juga gitu ya. Nah, tinggal nanti pengurusnya insya Allah ini akan saya ngurus. Jelas ini kan dari semua pengurus itu semua ber-KTP Pak, ber-KTP. Jadi yang butuh kan nadirnya itu ketua, pakai juga boleh. Sekretaris bendara atau saksi 1, saksi 2 itu yang bertanda tangan di PBAIW, pejabat pembangunan negara wakaf. Di situ saksinya cuma itu yang bertanda tangan, yang lain hanya pelengkap. Tapi semuanya harus pakai KTP, karena itu nanti untuk pengisian data di wakaf itu pakai KTP itu. Mungkin yang lain untuk ikrar wakaf yang belum dilanjutkan menjadi sertifikat. Nah, ini kan karena sudah lama tidak segera diurus, akhirnya kan ada nadir, salah satu nadir yang meninggal atau makin yang meninggal. Ini bagaimana? Apakah penuhnya bagaimana? Apakah cukup itu bisa dilanjutkan atau perlu mendukung surat-surat yang lain? Insya Allah walaupun tidak diganti tidak apa-apa. Tapi ketika nanti di pertanyaan minta diganti dengan ke KUA bahwa KTP untuk penggantian nadir, nah, itu nanti dibuatkan lagi W5 susunan nadir terus disahkan oleh kepala KUA. Nah, itu nanti yang dibawa ke pertanyaan itu Pak. Itu yang kunci utama, yang lain data pendukung. Jadi ketika jenengan ganti monggo, walaupun hidup mau diganti tak apa-apa, mau diganti, apalagi meninggal. Tapi insya Allah kalau walaupun sudah meninggal itu tidak apa-apa insya Allah. Gitu. Jadi kalau pengganti walaupun hidup bisa, coba ya. Jadi kalau ada kendala di pertanahan yang berkaitan dengan wakaf, langsung saja dengan datang di KUA atau langsung telepon, lewat telepon juga bisa. Nanti diberi nomor telepon Mas itu dengan telepon KUA. Jadi ketika ada kendala-kendala dengan pertanahan yang mau bersertifikat wakaf, itu bisa kami bantu bagaimana permintaan pertanahan yang sebenarnya. Jadi sini yang memenuhinya. Karena yang diwakafkan adalah, yang disertifikatkan adalah W5-nya yang dari KUA, yang disahkan oleh PBAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf yaitu kepala KUA. Itulah yang diproses menjadi akte wakaf dan diikat wakaf. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak mengajukan Pak ya, 1 minggu paling lama harus sudah ikrar. Jadi tidak boleh lama dengan saya, 3 hari harus ikrar. Jadi dengan berkas jadi ke KUA, jadi langsung 3 hari, paling lama 1 minggu harus sudah jadi. Karena apa? Agar sudah saya tidak punya tinggalan, Pak. Kayak Pak Aris ini tadi masih ada 1, berarti 10. 11 sama Pak Ali Mutohara yang sekolahnya belum diselesaikan sampai sekarang. Yang 5 itu Ambulu, Pak Markum, itu sudah saya selesaikan, ia tunggaan-tunggaan itu. Jadi saya tidak mau punya tinggalan, yang maunya harus punya kiri kanan sana tinggalan yang baik. Maka 3 hari, berarti langsung daftar saya hari berapa atau hari apa untuk ikrar wakaf. Jadi langsung, oh Pak hari Rabu, saya tanya Pak Kepala, bisa Pak, bisa langsung itu hari Rabu harus sudah.
Jadi jenengan daftar sisuk itu sudah saya selesaikan Pak. Lu sekarang lu ngetik gampang gak Pak? Jenengan teknik kita mau ditombol ya jenenge wis lengkap. Kecuali KTP ini botol. Jadi sekarang lu coba online Pak ini. Jadi ngetik manten ini nggak usah Jember tanggal segitu tuh, nggak usah Pak ngikir ditombol belum langsung terisi tekan. Sekarang ini dulu kok saya ini nggak canggih, uangnya aja sih jalur gemplang aja. Lihat tuh, orang operator harus dia, kemarin diselesaikan itu harus dikerasi, nggak tahu apa ya, ditumpuk, nenek ditumpuk, ini kapan mari? Mungkin itu bapak ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mau nanya, saya ini takmir musola. Ya. Nah, setelah saya ditunjuk di lingkungan ketua takmir yang baru, saya nanya surat atau legalitasnya daripada wakaf tersebut. Pada waktu itu dia bilang katanya sudah diurus nyampe ke kantor desa mungkin. Saya tanya dilimpahkan ke yang lain. Katanya, wah mungkin ketulisut Pak Gubernur, nggak ada sudah. Lah, yang saya tanya itu mungkin ada agenda di desa atau mungkin di KUA sudah pernah terdaftar. Dan kalau belum, saya minta syarat-syarat untuk mengurus supaya dapat legalitas wakaf tersebut. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, yang dengan tanyakan di desa, karena kalau saya Pak, kalau saya ini keterangan saya Pak, saya buat itu rangkap 5. Waktu apa materinya saya minta 10, terus terang saya buat rangkap 5 Pak. 1 nadir, yang kedua wakif, yang ketiga desa, yang 4 saya sendiri kawan, yang kelima tempat. Kalau hilang di desa ada di kawan, kalau hilang ada di nadir hilang ada di wakif. Jadi kalau saya buat Pak, saya buat 5. Terus saya tidak main-main karena wakaf ini nanti belakangnya itu luar biasa Pak. Gitu. Aku mati, itu jawabannya kail susah. Malah saya buat 5, minimal saya buat 4. Karena yang di depan itu langsung pakai online. Jadi saya buat 4 desa, wakif, nadir, kawan. Ini pasti saya buat ini. Kalau saya minta 10 materai, karena saya buat rangkap 4. Yang asli minimal 1 untuk nadir, yang buat untuk kepertahanan. Jadi kalau ada hilang 1, masih ada di desa. Masa nadir ada di KUA. Jadi saya ambil beda dengan yang lain karena saya tahu bahwa kami ini lebih itu tadi di barang lima kepala kalau cucunya sing dapat duit. Gitu. Itu terjadi pada musola saya loh Pak. Loh mbak saya ini mbak saya kok putu dijual Pak. Saya beli musola loh Pak. Iya. Zaman kaya loh Pak, 45 juta. Lho kalau di tanggung ya Pak. Saya dipindahin tanah saya sendiri. Loh coba. Lebih pindahin di tuku tanah ini kena. Deku musola ning arep strategis Pak. Pak oleh itu karep pro, dia kan pinter wong itu. Akhirnya beli berapa? Wayang 45 juta menjadi 140 juta. Ini musola saya sendiri Pak. Tapi tidak lama ada yang mengganti 150 juta orang kirian. Ya sekarang lumayan ya kalau misalnya Pak aku juga tidak itu. Loh iya, tapi ya sejarah Mas Allah gitu. Wiritane wis yang baca surat tahu. Loh iya, itu sampai 2 tahun. Sampai di Cina sini 2 kali, dijual 6 dulu, dijual lagi ke Cina di jalan itu saya nyandar di desa. Ketika dijual itu pacarnya ngomong Pak itu soalnya dijual itu. Saya ke sana itu sampai beli 175 juta, minta 200 ke saya Pak. Akhirnya saya beri pengarahan gini-gini, ini Pak, sebetulnya ini makanya Mbah Buyut Tuhan. Tanah ini beli barang, sebetulnya cuma 60 punya orang itu, selebihnya itu punya musola, seperempat dari Pak satu selagi. Tapi kalau percaya visualnya orang yang seragil, nanti yang mau orang seragil, mereka ambil seragil, dijamin tuh masuk banget. Ya untung itu minta 200 sampai 140. Berarti Cina juga amal berapa ini? Dari 175 jadi 140. Ya memang
Saya cekat persoalan yang aku mungkin itu sampai sekarang. Kalau tak legalitas, termasuk masjid, Mbah ya itulah musim itu maka masjid mesti kan saat dingin pak jadi masjid ya. Dari Mbah Samburi anak ini terus naik Guslop, dari Guslop tuh pas masjidnya pak. Soalnya apa jenis jeding yang biasa itu nggak dilangkah, soalnya pas madep lagi, omai berapa nih pak? Kalau jeding nggak dilangkah nanti pas masjid itu, dan ini dibongkar lagi pak. Ya masalahnya Mbah itulah musim dia maka kok masjid jeding nggak kalau makam nggak mungkin apa ya? Karena di sebelah sini. Lah jedingnya sini, akhirnya dibuka dari teko. Akhirnya buat jeding gandeng karo imaman ngewangan pak. Itu kan mulas saya. Kiwangan ini gak dulu lantar gak dulu ini paling kiwangan. Karena dulu zaman Mbak Itulah musim tidak dilakukan secara resmi. Akhirnya tekonya butuh jedingnya karo WC memang belas dari lantari terus yang ini saya kira. Bikin masjid sebelah kiri. Tak kira amal sendiri. Oh ngamuk, gak usah ngamuk sama gue gitu, baik mual itu. Nah, cuma bangun bayar dong ini. Kalau dengan akhirnya saat ini nggak bangun gitu, bangun ting nih. Jadi, ya untuk ya masjid kalau ini kan, cara bundel gitu kan. Coba ya, mungkin ada yang tanya lagi pak. Mungkin maksudnya Pak Gopur tadi dia pernah mengurus Pak. Iya. Cuman sekarang posisinya statusnya bagaimana? Lah, ya? itu maksud saya. Terus sekarang jenengan kan ditunjuk lagi. Saya termasuk pengurus baru pak. Loh, iya kan sudah gitu pak ya. Makanya saya tanya untuk legalitas itu. Lah iya. Itu. Jadi gini pak ya. Jadi jenengan pertama tanya legalitasnya yang dulu. Kan enggak yang dulu itu memang ya. Betul-betul sudah terwakafkan. Kalau iya itu bisa diganti dengan dibawa ke sini itu atau wakafnya bawa ke sini diganti dengan kalau mau diganti, kalau enggak ya dengan terus nopo demo itu saya tanya itu enggak ada pak. Nah ketika enggak ada tanya ke desa, kalau di sana belum di Kerawangan belum bunyi makam. Saya tanya ke Pak Burkon itu ada apa enggak? Apa? Musola. Musola Al Mubarakah Pak Jumar. Pak Jumar Kawasi itu Pak Jumar. Kalau wakaf tidak ada pelimpahan, berarti jurus baru lagi aja. Nah, berarti tidak ada pak. Berarti jenengan ya. Urus baru lagi. Ya berarti jenengan modal SPT gitu. Nanti berikan pada Pak Karim, nanti dibuatkan itu dibantu dengan penyuluh. Atau jenengan kalau SPT ini berikan pada penyuluh langsung ke Pak Karim. Setelah itu ke sini jenengan mengumpulkan KTP itu ya. Pakai mandil, Pak Waris itu yang ada nama materai 10 itu 10 berikan pada Pak Sarif, nanti Pak Sarif atau jenengan yang dipanggil diberikan itu untuk bawa ke sini langsung jatahnya Pak ikrarnya 3 hari atau 4 hari langsung itu saya mendatangkan orang yang tercantum ini di sini itu langsung jadi Pak, langsung sudah jilitan 4 dendel ketika sudah ikrar langsung Pak ini bisa ini. Jadi pulang itu sudah selesai. Gitu. Jadi tidak ada embel-embel perang ini tidak ada saya Pak. Ya alhamdulillah. Jadi saya membantu jenengan untuk memfotokopi dan jilid gitu Pak. Jadi jilid malah aku gandol sampai ini kan jilid. Mungkin kalau tuku babi itu nih. Soalnya tuh gini fotokopi orang belum gratis Pak. Fotokopi kan juga gratis Pak. Coba ini kantor pos Pak dan materai 10.000 satu Pak. Gak kira oleh. Lagi mengawal gratis gitu. Saya kepanggil seperti nanti proses dari pemerintahan berarti ngurus baru letter itu AJB itu letter SPPT itu. Nah, nanti diberikan Pak Sarif di proses itu tadi yang sudah saya terangkan. Insya Allah setiap besok sudah saya istilahnya tak nanti tinggal ngisi bawa ke sini. Nah nanti sini saya garap. Sekaligus namatin caranya ketemuan dari Morbu, berarti Bu itu setelah ikrar langsung pulang bawa sendiri Pak. Jadi desa juga bawa sendiri dengan makin sini sudah ganti selesai 100%. Mungkin ada yang lain? Mungkin perlu penjelasan malu. Kaitannya dengan akte wakaf dan sertifikat wakaf. Yang dimaksud dengan kalimat gratis itu nanti apa cukup akte wakafnya atau nyampe ke sertifikat wakafnya? Gini Pak ya, kemarin tahun berapa? 2 tahun yang lalu
saya bagi yang dulu bukan sekarang. Pada pertemuan di warung Palem Jember, bahwasanya Banyuwangi Sidoarjo Probolinggo itu Bupati memberi uang wakaf per tahun 200 juta. Banyuwangi Pak Anas itu memberi BWI uang 200 juta untuk biaya wakaf kalian sampai kurang-kurang. Probolinggo sudah kurang-kurang. Lihat kemarin Bupati gak gelem belas Pak. Itu saya usul Pak, agar supaya digratiskan, minimal digratiskan, syukur baik gelem mulai kayak aku mau. Sidoarjo memberi per tahun Pak, minggu gak minggu, Pak aku itu BWI diberi dana oleh Bupati sejumlah 200 juta. Akhirnya duit Pak. Loh di sini tidak mau Pak. Berarti tetap tinggalkan atau PPAG tidak bayar terus keterlibatannya tetap bayar. Bahkan yang sawah itu tetap pajak. Selain masjid yang tidak produktif tetap pajak, yang produktif kayak sawah yang lain itu tetap bayar pajak. Kalau saya buat dinamika Pak, diumumkan SKP dasar bayar, syukur sertifikat juga didanai. Itu sudah saya usulkan Bupati yang dulu itu tidak mau. Terus tak contoh lu Banyuwangi lho Pak, 200 juta neng wakaf Pak. Akhirnya duit sing wakaf sekian ukuran per tahun. Dike nopo kasih di Badan Wakaf Indonesia. Jadi sertifikat tanah untuk Jember ini bertambah. Dua itu urusan pertanahan itu. Lihat berapa saya odong bakso gini kalau odong kikil kalau gitu Pak. Nanti saya tidak bisa menjalan itu bukan keuangan. Jadi jelas untuk Jember tetap bayar Pak. Ya bos saya buat saya gimana dengan lewat NU lewat anu gitu. Terus berjalan pas sampai di nomor pengen di nomor kalau terus berjalan pasti sesuatu anu Pak. Mulai kenang-kenangnya gitu si jiwa nomor KTP ini sepeda itu setelah sangat KTP-an Pak mati dikira-kira begini kan KTP terus malah sing mati. Ya tak tunggu apa nih gak kebentukannya kita terus pengen tinggal oleh parkir di busuk ini saya gurung kesempatan ketika ketemu bareng jantungan sih gurung itu saya ngasih kelompoknya busuk jadi sepeda gak usah KTP lanjut Pak soalnya kan jarang tuh Pak sing raih apa bulan ini sing mencicil gimana ya berarti bayar untuk Jember bayar untuk Sidoarjo Banyuwangi Probolinggo gak bayar malah upah duit. Itu sudah saya usulkan tidak berani Pak Ida untuk memberi dana beli kok lagi padahal dia lagi dia subi ngomong kok kau calon saya untuk kita kalau balik kembali tangga-tangga mau kasih ngempalnya kan kemarin itu pertemuan dengan BPN waktu pertemuan dengan BPN itu beliau itu bilang kalau mengajukan ke BPN itu gratis, tapi kalau ada tim survei dengan ngerti. Jadi bahasanya BPN itu dengan mengajukan itu gratis, tapi ketika ada tim survei ini ukur nomor dengan ngerti. Misalnya tim survei ini Kangsal gitu dengan lah bahasanya ngotot bahasanya ya. Nah ini terus akhirnya kami cari kan sekalian dan ini gratis karena nopo gitu Pak kok nanti jangan bilang gratis ternyata tim surveinya minta sekian ya pokok bahasa peraturannya gratis ya entah nanti di lapangan saya tidak tahu nah bilangnya seperti itu Pak mungkin tambahan saya Pak Seton. Tapi kalau saya memberikan keterangan semacam ini karena yang punya akses dalamnya kalau memangnya itu nanti tidak ada kalkulasi tidak ada target itu ada. Nah kemarin itu ada yang tanya andai kata tidak gratis tapi diminimalisir gimana Pak misalkan ada satu teman ini bawa satu wakaf misalkan misalkan ada tim survei kita kasih 100.000 aja oh, tapi bisa ya itu peraturannya begitu ya kita
minta sedikit ya tidak boleh sama peraturannya. Tapi kalau jenengan ada tim survei masa tidak manusiawi, nah bahasanya seperti itu. Memang sudah ditanyakan seperti itu bahasa seperti itu mungkin itu. Ya Pak ya itu ya. Soalnya kan gak saya ngasih loh bahasa ini sakpan. Ya kemarin Pak tanah KW gitu. Kan baru di kemarin ya Pak. Ya sama bahasanya. Tapi pegawainya Pak Udin Pak salah. Nah mungkin pertanyaan itu Pak. Ya seperti itu loh. Ini bolak-balik Pak. Akhirnya habis berapa tanah KW ini? Belum 1 bulan. Habis 6 juta. Tanah KW baru. Padahal ada Pak Udin yang lewat itu. Dan ini bolak-balik ukur. Kok sih ukur meneng, itu ternyata mau beli apa? Akhirnya gini, ini masalahnya. Ya sama ngomong tentang masalah, nanti mampir ke itu. Nah, Pak Mardi itu dulu Pak Salam. Acung ini, kalian Pak Mardi mau sini, mau wilayah ini, ya pas kata ini. Pas ini pas begini, itu lah kemarin Pak. Wes sedang tak kira suasana mana soal ini lagi boleh dulu ben kena, soalnya gak kena udah dilakukan tekan, jadi ya bingung Pak. Kalau kurungnya gratis, begini kehilangan itu susah kan Pak, itu 6 juta ya, itu kalau sahabat kan gitu ya. Ini barusan selesai, itu sanggup kurang lebih 6 juta. Tinggal sama rungi di jalan Pak Kasar itu lah. Wong Pak temenan kiri ini bisa saya. Kalau itu itu pertanyaan Pak wis gambarnya sak puluh. Nggih kali Pak Dimas itu 500. Jadi kalau lebih mengira ini. Pak yo piye yo? Awake kan penjelasan atau kayak Pak Yasin mau kira benahe ngono. Yo benahe mau wis gratis tapi ku lek teko sanono sing pantes. Iya to. Ya lek Pak Camat kalau Pak Bupati yo gak padha pantese Pak. Ya Pak Camat itu Pak Bupati pantese yo 1000 kan lho Pak. Itu contoh saya juga sebagai kampanye masjid, juga sebagai kepala PPI dengan kerjaan siswa, dengan kerjaan santri. Kan untuk anggaran keuangan kan punya kejelasan. Yang dikata yang disampaikan oleh Mas tadi, pokoknya yang menggugat. Dan nominalnya itu berapa? Kalau saya mintanya nominalnya agak jelas, justru masyarakat kan itu tiga saudara. Itu bola boleh buat duit. Ini kan duit terus ya, kapan yo duit, percaya jalur duit. Sehingga kan kami itu kan akan menerima beban daripada uang yang terjelas tersebut. Perasaan jenengan persis yang dialami teman-teman penyuluh secara jelas. Iya itu. Lu kesini pertama survei Pak. Lu tadi survei tak konten ukur. Ya jangan mau nggak bisa kan yo itu Pak. Tapi yang ini yo semua mau ya sama sih. Saya seperti itu. Tapi kayak Pak Bupati langsung menekan kata pertahanan sama jalur BWI. Ya jelas BWI jalur apa ini? Kena nggak itu? Dalam arti kan bulannya nggak kena berarti. Lu iya, lu tahu yang ini nggak kena, apa yang nggak kena? Ya Bupati nggak kena, lepas yang kena 200 sudah per tahun. Selesai Pak, nggak kayak yang lain sudah. Jadi pertahanan ngomong nih BWI bayari. Soalnya ngomong soalnya aku yang duit kok apa? Ingat mulu lagi. Dan di situ aja masalah duit ini bingung gimana? Kedok gak jelas. Terusannya pantas lah. Lagi, jadi gak saya ngasih Pak. Saya kisahkan kesini. Makin mungkin sokol. Lagi itu, lalu sampai kita kok tinggi ya rada pilih, lepas zaman rada tinggi kan mau doang. Ya Pak, deal. Nah, panggil yang komando sakit langsung kita ke KUA, langsung ngadep. Kalau sakit, tadi kalau koordinasi sama Pak Kare, Menteri yang garap dari bisa adalah Pak Kare yang punya wilayah itu, terus nanti yang mengesahkan di sini, terus nanti dengan bawa pertahanan boleh, itu pun yang sudah dari kawan sudah kesatuan sama dengan AJP lah, sama dengan IBA itu sudah. Jadi itu terus kayak satu tinggal kalau butuhnya kalau anaknya, saatnya nggak punya uang. Atau sumber-sumber diajukan kok semakin tak apa itu diajukan karena berkendala atau tidak ke sana pun juga bisa apa. Kalau sudah tidak ada yang tanya,
Sudah, semuanya sudah selesai. Jadi tidak dalam sengketa sudah ditangani oleh masyarakat. Tapi ada pun tidak ada yang tidak ada, untuk saya bawa empatnya saya bawa ke nadirnya ini Kecamatan Lesmari Baleno. Itu ada beberapa sudah, kemarin juga itu yang dari Sumberjo itu saksinya 2 nggak ada Pak. Iya, ini wajib nadirono saksi dua-duanya tidak ada, tidak apa-apa. Saya bawa semuanya 4, nanti bawa ke sini semuanya, nanti saya bagi ini ke desa. Tapi sudah ada di sini sudah saya beri nama untuk desa, untuk kawal, untuk nadir, untuk wakil, dan untuk BPA ini. Itu sudah. Jadi kalau sekarang jangan ragu karena saya buat rangka 4 atau 5. Ini kan juga gitu. Fotonya juga fotokopinya juga rangka 4 minimal. Jadi gak akan fotokopi Pak. Soalnya kalau di berapa lembar mulai W1, W2, W7, W2A, W3A, W5, nah terus pengesahan nadir yang terakhir sumpah nadir itu berapa lembar satunya? Itu sudah rangka 5, sudah banyak Pak. Belum jilidnya, belum yang lain. Jadi itu urusannya saya dan saya gratiskan itu untuk jaringan semuanya rangka 4 yang KTP 4, cuma materai yang 10.000, 10 biji. Ya, terima kasih. Nanti itu berarti 5 ya? Minimal orang 5. Ketua, sekretaris, saudara, saksi 1 saya 2. Saya nggak ditambahi wakil. 5 itu sudah dengan saksi? Sudah ya, minimal orang 5. Ketua, sekretaris, saudara, saksi 1 saya 2. Usahakan saksi dari desa RT atau kampung. Nanti ketika itu diajak kan langsung saya titip Pak, ini untuk desa Taman. Di sini ada anak-anaknya, nanti TV yang untuk desa. Nah itulah untuk pembebasan tanah dan data yang dibawa Pak Mambung itu untuk pembebasan tanah ketika tanah itu tidak produktif, termasuk dipakai PBB, dipakai masjid, dipakai musola. Berdasarkan itulah bisa merubah Terawangan menjadi tanah wakaf bebas dari acara. Mudah-mudahan dengan bukaan ini bisa memberi uang, bisa membebaskan tanah yang produktif. Itu adalah kata-kata bupati. Oke, sudah. Dan terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham bisa ditanyakan di bawah langsung atau lewat penyuluh agama ini. Nanti juga yang diangkat untuk memberikan kemudahan pada masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Sekian dan demikian. Apabila ada kesalahan keluarga, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara berikutnya yaitu doa. Dalam hal ini kami aturkan Kiai Ahmad Tifani. Itu kami silakan. Sahabat Rasulullah SAW. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Nabi wa ya Rabbana ya Allah sallallahu alaihi yang yasir bil yasir umurati bi batin wal akhirah wa husnul lana bi jadi rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة المغفرة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا مجيد السائلين وصلى الله على نبينا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal minna Al-Fatihah. Sampaikan terima kasih dengan berakhirnya doa buka jumlah acara pada hari ini. Sekian dari saya, jika ada salahnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas kehadiran kiai-kiai seluruhnya. Dan nanti kalau ada permasalahan maaf bisa langsung menghubungi Bapak Hanif dari Karanganyar selaku penyuluh agama bidang wakaf dan juga pengurus NU Karanganyar bidang wakaf. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak Tulis ini pulau Gunung Sersikat foto-foto ini Pak tahu Bapak Ibu foto kedap ya kita dokumentasi Sebentar Pak, nomor rangkaian 085 280 172 Lagi ada Pak foto ya Pak Awan tarik Pak oke 085 Putri Pak. Anu nemu Iya, Pak. Suberan Pak. 085 280 Masjid Mujahidin iki lho. Oh. saya ulangi lagi 085 280 172 984. Ini pulau nyuwun ya, saestu niki Desa Karanganyar harus menjadi desa percontohan di bidang wakaf, pemberdayaan wakaf ini. Semangat tetap ini foto-foto ini. Dan tetap bawah dibagi kali ya saya kata-kata dibagi kali sesi pertama sesi kedua kita sampai bawah Pak kawan monggo Pak Yai saya nama Pak Yai monggo Pak Monggo Pak Sedekut monggo ibu-ibu dulu semuanya kita terus dibagi jadi kesana bersumpah.
Nggih, pun dicatat kali. Ah, baik. Nggih. Bapak ini kali niku dipikir sing telung biyen sing nggih ana legalitas pun di agendane iki kali saya mungkin diluncur ke sana. Nggih. Online. Online. Tapi bisa mungkin. Langsung karena untuk kurang kalah dengan ini. Amin apa nanti juga pampat kali. Ini 10 kan cuma 2 ya Coach ya. Karena pampat yang saya lahir. Astagfirullahaladzim. Iya lah ya, begini mau malah. Bingung kan? Kayak ketemu nyamen,